Nah, kalau dilihat ada tiga tipe merger dan akuisisi. Satu adalah horizontal, vertikal, satu lagi diversifikasi atau konglomerasi, gitu kan. Kalau horizontal itu biasanya sama jenisnya, Indosat, Satelindo, Excel, Axis, gitu kan. Seperti itu, pasti mirip-mirip ya, gitu kan. Tujuannya apa? Ya, biasanya tujuannya memperkuat basis market, mengurangi persaingan di lapangan, kan kira-kira begitu ya, seperti itu. Kalau vertikal itu sebelumnya ada hubungan apa ya, antara pembeli dengan penjual. Makanya tergantung nih, kalau kita beli perusahaan yang, misalnya saya perusahaan pabrik kelapa sawit gitu ya, pabrik minyak kelapa sawit gitu ya, pabrik minyak goreng gitu ya. Kalau saya belinya logistik yang untuk ngantar-ngantar, berarti saya forward, saya belinya. Kan mengarah ke pelanggan ya gitu ya, kira-kira ya. Saya beli misalnya Alfa sama Indomaret gitu kan. Nah, berarti saya forward supaya saya kalau jual cuman punya saya aja di sana, nggak boleh ada yang lain ya, kira-kira gitu kan. Atau saya punya masalah nih, waktu saya bikin pabrik kelapa sawit, minyak goreng, pasokan kelapa sawitnya selalu dimainin sama si pemilik kebun gitu kan. Saya beli aja kebun. Nah, itu backward namanya. Backward, ke belakang. Gampang ya, kan seperti itu. Pasti biasanya dua ini lebih sering terjadi. Orang kalau yang horizontal atau yang vertikal lebih sering terjadi. Tapi kalau yang diversifikasi, konglomerasi ini agak sedikit loncat dia. Jadi bisnisnya nggak terlalu terkait, tetapi bisa jadi diawali oleh sesuatu yang terkait. Saya ambil contoh, Astra Group. Astra Group itu kan punya apa ya? Otomotif, katakan. Kemudian punya, Pak, agro itu yang ini berarti kan kelapa sawit ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Agro kan, agro lestari ya kan. Kemudian punya United Tractor, kan gitu kan. Mungkin dia dulu berpikirnya gini, dan ini memang disampaikan langsung oleh salah satu direksi, waktu itu di HR-nya Astra. Saya kan punya kemampuan otomotif dan traktor nih, saya bisa bikin jalan kok, kata dia. Kan kira-kira begitu ya, karena bikin jalan kan pasti butuh alat-alat berat seperti itu ya. Nah, itu kan kelapa sawit kan butuh tuh, akses-akses gitu. Akhirnya dia, selama ini mungkin dia mensuplai ya, ada orang punya kelapa sawit butuh akses, dia yang ngerjain gitu kan. Lama-lama, oh bisnis kelapa sawit seperti ini ya, gitu loh. Kok lebih enak daripada bikin jalan sekali gitu kan, mendingan kelapa sawit ya. 25 tahun berbuah terus gitu kan kira-kira kan. Seperti itu. Dia mulai masuk ke situ. Gitu loh. Kemudian pagi Pak, silakan Pak, baru datang. Kemudian mungkin dia juga punya IT gitu kan. Ketika dia punya IT, dia bikin Astagrafia gitu loh. Kan internalnya kan begitu besarnya kan. Otomotif juga ya, saya yakini teknologinya tinggi tuh. Support sistemnya tinggi. Bikin dia Astagrafia. Jadi memahami diversifikasi konglomerasi kadang-kadang dia punya hubungan. Seperti itu. Nah, kalau di Telkom itu kita membatasinya adalah yang kita sebut dengan core business dengan adjacent business atau bisnis yang terkait. Gitu kan. Tetapi lama-lama adjacent business jadi core business. Karena kan ketika kita kembangkan jadi anak perusahaan misalnya kan. Anak perusahaan kan yang tadinya dari sisi pandang Telkom adjacent, tapi dari sisi pandangnya dia jadi core-nya dia kan. Bikin lagi dia adjacent bisnisnya di situ. Tambah jauh. Gitu kan. Jadi kalau di Telkom kita nyebutnya Times, telekomunikasi, IT, M-nya media, E-nya terkait dengan education, S-nya tuh untuk servicesnya, untuk channelnya, seperti itu. Times jadinya, sebutannya gitu. Kita nyebutnya begitu. Dikit-dikit, tapi lama-lama nanti tambah blur. Contohnya, dunia telekomunikasi dengan perbankan. Kan fintech teman-teman juga mungkin pada dengar ya, kan ya. Fintech, orang kirim duit gitu kan, pembayaran. Kita juga punya perusahaan namanya Finet. Finet kerjasama dengan salah satu kooperasinya yayasannya di BI, kerjasama kita. Seperti itu. Nah, makanya sekarang direkturnya dulu direktur inovasi dan strategic portfolio Telkom, sekarang jadi direkturnya BRI. Kalau bapak-bapak ikutin ya.
Nah, direkturnya BRI, dia punya kebutuhan network gitu kan, luncurin satelit. Sekarang jadi direktur networknya Telkom. Lesson learn-nya ya sudah punya coupling masing-masing gitu kan. Kalau enggak ya tukeran aja sekalian kata gitu kan kira-kira. Oke ya, saya lanjut ya. Nah, ini horizontal tadi udah kita bahas secara sekilas. Jadi apa sih keuntungannya? Market share-nya lebih besar. Gitu kan. Mungkin juga sih. Gitu loh. Baru mungkin ya. Seringkali kan kalau telekomunikasi sebenarnya pelanggannya jadi nggak nambah gitu loh. Seperti itu. Dia overlap seringkali kan. Seperti itu. Tapi kemungkinan bertambah. Menghindari perang harga. Kalau di telekomunikasi China yang sebesar itu, gitu kan, yang 1 miliar lebih populasinya, itu operator telekomunikasi mobilenya itu hanya 3, nggak lebih dari 3. Dan di dunia dibuktikan bahwa kalau lebih dari 3 pasti yang nomor 4-nya tuh menderita. Di Indonesia yang nomor 2-nya menderita. Hanya ada 1 yang yang kuat, gitu ya. Jadi pokoknya Indonesia nomor 2, 3, 4, 5 menderita. Apalagi kalau kita bicara service tertentu, mungkin teman-teman pernah dengar WiMAX gitu ya. Sampai hari ini kan nggak take off tuh. Bolt, gitu kan, gagal juga mereka. Ya, Bolt itu kan teknologinya WiMAX, nggak take off juga, karena kita memperlakukan teknologi terlalu regional, tidak nationwide. Dulu CDMA bapak-bapak kan pernah dengar ya, pasti pernah pakai juga jangan-jangan. Asia, Flexi, Star One.